Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilatul Latifah, NIM 22601040. Saya dari Prodi S1 Kebidanan, kelas 1B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi pada panggul wanita. Yang pertama adalah ilia crest, yang kedua ilium, yang ketiga pelvic brim, yang keempat acetabulum, yang kelima ada ischium, yang keenam ada pubic arch, yang ketujuh pubic symphysis, yang kedelapan pubic crest, yang kesembilan ada pubic bone, yang kesepuluh ada ischial spine, dan yang ke-11 adalah sacroiliac joint, yang ke-11 ada sacral promontory, yang ke-13 ada sacrum, yang ke-14 ada coccyx. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi alat reproduksi pada pria yang interna. Yang pertama itu adalah kandung kemih, yang kedua ada vas deferens, yang ketiga ada penis, yang keempat ada saluran uretra, yang kelima ada vesicula seminalis, yang keenam ada kelenjar prostat, dan yang ketujuh ada kelenjar Cowper, yang kedelapan ada epididymis, yang kesembilan ada testis, dan yang ke-10 adalah skrotum. Dan anatomi pada alat reproduksi pria yang eksterna itu ada 3, yaitu ada penis, ada testis, dan ada skrotum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi alat reproduksi pada wanita bagian interna. Yang pertama itu ada ovarium, yang kedua ada fimbriae, yang ketiga ada tuba fallopi, dan yang keempat ada uterus, yang kelima ada fundus, yang keenam ada tuba uterin, yang ketujuh ada endometrium, yang kedelapan ada myometrium, yang kesembilan ada perineum, yang ke-10 ada cervix, yang ke-11 ada vagina. Dan alat reproduksi pada wanita yang bagian eksterna itu adalah yang pertama ada mons pubis, yang kedua ada prepucium, yang ketiga ada klitoris, yang keempat ada labia minora, yang kelima itu ada vagina opening, yang keenam ada labia mayora, yang ketujuh ada anus, yang kedelapan ada uretra opening, yang kesembilan ada vestibulum, dan yang ke-10 ada himen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fisiologi haid. Yang pertama yaitu ada fase menstruasi. Pada fase ini, sel telur dilepaskan oleh ovarium dan tidak dibuahi. Karena tidak terjadinya kehamilan, maka kadar estrogen dan progesteron itu akan menurun. Dan yang kedua itu adalah fase folikel atau FSH. Pada fase ini dimulai dari hari pertama haid atau terjadinya tumpang tindih dengan fase menstruasi dan akan berakhir ketika wanita mengalami ovulasi. Dan yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ini terjadi sel telur dilepaskan dan siap untuk dibuahi. Dan sel telur matang ini akan bergerak menuju tuba fallopi dan akan menempel pada dinding rahim. Dan yang keempat adalah fase luteal atau LH. Pada fase ini terjadi setelah folikel melepaskan sel telurnya dan akan membentuk korpus luteum. Dan 4 tahapan ini meliputi dari fase menstruasi atau perdarahan, fase vasikular atau praovulasi, fase ovulasi, dan yang keempat itu ada fase luteal atau pasca ovulasi. Dan siklus normal haid itu 28 sampai 29 hari. Dan lamanya haid itu normalnya 3 sampai 7 hari. Dan haid merupakan proses pembersihan rahim. Meliputi dari pembuluh darah, kelenjar-kelenjar, dan sel-sel yang tidak terjadinya pembuahan. Dan proses haid itu merupakan perubahan dinding rahim yang terjadinya disertai dengan perdarahan.